Boleh nggak sih kita tuh suka sama satu barang tapi nggak rekomen orang buat beli? Oke, jadi gue tuh udah pakai Apple Watch Ultra ini kurang lebih 2 bulanan dan gue sebenarnya tuh bingung guys, pengen nge-reviewnya kayak gimana karena secara fitur utama ya, kayaknya tuh gue bukan target marketnya Apple buat si Apple Watch Ultra ini karena kan fitur-fiturnya tuh kayak ekstrim gitu ya, buat petualang, hiking, naik gunung yang cuacanya juga ekstrim lagi, nyelam, ya intinya gitulah yang ekstrim-ekstrim. Jadi di video kali ini mungkin gue pengen bahas si Apple Watch Ultra ini dari kacamata orang yang nggak ekstrim. Ya mungkin lebih tepatnya penikmat teknologi aja gitu ya. Apple enjoyer. Ya setelah gue pakai ini, gue bisa bilang gue tuh menikmati kehadiran si Apple Watch Ultra di tangan gue. Walaupun seperti yang gue bilang tadi di awal, gue tetap nggak rekomen buat beli. Kecuali ya duit kalian berlebih banget gitu. Amin. Jadi makanya klik aja langsung klik ada join sekarang yang baru di Beat Squad buat tahun 2023. Kalau kalian pengen nanya-nanya, ada yang seru, ada yang bakalan keren-keren di sana. Klik join di bawah. Oke? Sip, dengan diameter 49 mm, smartwatch ini emang terlihat gede di tangan dan bakalan lebih cocok ke orang yang tangannya gede juga. Dan for your info, lengan gua ini atau ya bagian sini tuh kalau gua ukur itu sekitar 190 mm atau kalau di inci sekitar 7,5 inci. Jadi cukup gede juga. Cuma setelah gua cobain sih Apple Watch Ultra ini ke beberapa tangan-tangan anak tim Beat ya, dari yang cowok-cowok sampai yang cewek ukurannya tuh 145 mm 5,7 inci. Ternyata ini masih oke-oke aja loh. Nah, walaupun smartwatch ini itu gede dan beratnya itu sekitar 1,5 kali lipat dibandingkan sama si Apple Watch Series 7 45 mm yang gue pakai sebelumnya, Apple Watch Ultra ini menurut gue masih kerasa enteng banget di tangan. Mungkin karena bentuknya tadi yang lebih gede, jadi distribusi bobotnya itu beratnya jadi lebih balance. Terus bodinya juga tadi terbuat dari bahan titanium ya, yang katanya lebih kuat tapi lebih enteng dibandingkan sama aluminium. Nah, untuk warnanya sendiri ini juga agak ke gold gitu ya, agak subtle gitu, tapi karena emang warna aslinya titanium ya kayak gini guys, agak sedikit ke gold gitu. Dan untungnya masih masuk gitu ya sama kayak stainless steel bracelet yang warna silver ini. By the way ini KW ya. Nah ngomongin strapnya, Apple Watch Ultra ini tuh compatible dengan strap Apple Watch dari yang ukuran awal banget 42 mm. Yang versi, kan ada yang 40, ada yang 42. Yang 42, 45, 46 itu semua muat ke sini. Ukuran adaptornya sama, jadi kalian bisa pakai segala macam strap lama kalian di Ultra ini kalau kalian pengen beli. Nah, katanya bahan titanium di Apple Watch Ultra ini tuh bikin bodinya tuh jadi tahan banget, bisa dibilang ya aman dari benturan lah. Dan bener memang, selama gue pakai 2 bulanan ini tuh gue lumayan banyak kepentok sana-sini, cuma nggak gitu terlihat ada bekas yang kentara banget. Paling ada sedikit lecet-lecet gitu, tipis-tipis yang gue bisa notice gitu ya. Jadi buat gue yang lumayan seleboran, gak tau itu bahasa Indonesia nggak sih? Ini tuh lumayan bikin peace of mind gitu ya, dibandingkan sama versi aluminium yang di Series 7 sebelumnya, yang kalau kalian lihat ini banyak bekas kepentoknya gitu ya, yang lumayan kentara lah. Dan sama halnya juga ada di bagian layar, di bagian kacanya ini guys, dia itu pakai bahan safir. Itu juga anti gores, anti lecet. Senggol dong! Gue inget dulu juga Apple Watch pertama gue yang stainless steel itu juga kacanya tuh pakai bahan safir, jadi anti gores dan terbukti sampai akhir hayatnya sebelum jadi bingkai. Itu layarnya mulus banget walaupun nggak pakai screen protector. Jadi intinya kalau pakai Apple Watch Ultra ini kita tuh nggak perlu was-was lagi pakai screen protector ataupun pakai case. Dan gue juga lumayan appreciate karena gue tuh sebenarnya waktu pakai si Apple Watch Series 7 ini tuh berasa was-was gitu. Layarnya gampang lecet, jadi gue harus pakein kayak screen protector gini. Bodinya tadi juga lumayan ada bekas ya pas kepentok gitu ya. Jadi ya lumayan selalu ngeri-ngeri kalau pakai Apple Watch gitu. Gue sempat juga lihat di YouTube di channel TechRex kalau nggak salah ya, itu mereka adu durability Apple Watch yang aluminium ya versus dengan Apple Watch yang Ultra. Yang kalian bisa lihat nih sendiri hasilnya kayak gimana. Oke, sedikit bahas layarnya lagi. Layarnya sekarang tadi flat ya, dan ukurannya juga menurut gua sedikit lebih gede kerasanya dibandingkan sama Apple Watch yang sebelumnya. Tapi memang pas gua compare secara specs dibandingkan sama Series 7, itu kalian bisa lihat di sini ya, gedenya cuma bedanya 0,02 inci. Jadi kecil banget. Tapi informasi yang kita bisa dapetin kerasa lebih banyak di layar Apple Watch Ultra ini.
Plus tadi dengan layar yang flat ya, yang rata, ini kerasa lebih luwes gitu buat dioperasiin di Apple Watch Ultra. Layarnya juga terang banget, ini nggak pernah ada masalah buat gue di kondisi outdoor yang terang. Dan satu lagi yang ngebedain si Ultra dengan yang lainnya adalah watch face khusus, dimana kalau kalian pakai ini namanya adalah Wayfinder ya, yang jujur gue suka banget karena cuma di watch face ini kita bisa masukin total 8 buah complications, 8 buah widget ya sekaligus, dan di sini juga ada semacam night mode, yang mana kalau kalian pakai, mungkin kalau kalian hiking gitu ya, tinggal diputar aja rotating crown-nya, dia langsung kayak gini. Gue sendiri nggak pernah pakai. Dan langsung aja kita sekalian bahas ke tombolnya. Konfigurasinya kurang lebih mirip. Di kanan ini ada rotating crown, ada satu tombol, plus ada yang baru di bagian sini, si action button-nya. Ini gue sendiri bisa dibilang ya lumayan jarang dipakai ya. Dan ini bisa kalian custom di beberapa pilihan. Satu yang gue catat adalah rotating crown. Ini agak susah gitu ya diputer-puternya dibandingin sama Apple Watch yang sebelum-sebelumnya. Mungkin karena ada si bumpernya ini guys yang agak nongol ini ya. Dan action buttonnya sendiri ini gue sekarang pakainya buat workout. Jadi kalau kalian klik dia langsung mulai jalan tuh ya, sensornya juga hidup. Dan dari tadi sering banget kepencetnya. Tapi ini juga kalian bisa ganti-ganti. Mungkin yang menarik adalah kalian bisa ganti ke shortcut mungkin ya buat kalian pakai. Cuma so far gue masih pakai di workout. Dan ya resolusi gue di tahun 2023 ini adalah semoga tombol ini semakin sering dipakai. Oke, terakhir kita ngomongin soal baterai, which yang suka jadi poin lemah ya daripada si Apple Watch dibandingkan sama smartwatch lain. Dengan penggunaan gue sendiri yang tergolong medium ya, light lah, karena gue jarang pakai buat workout, gue bisa pakai ini 3 hari full tanpa perlu ngecas. Jadi buat kalian yang mungkin suka traveling pas weekend ya, healing-healing ke staycation, itu udah nggak perlu lagi ribet bawa charger ekstra buat Apple Watch. Charger yang didapat juga udah Type-C ya, dan ada fast charging juga katanya. Gue nggak pernah ngetes banget, tapi ya sayang banget aja masih belum kompatibel dengan Qi wireless charging. Oh my god, kepencet lagi. Oke, sedikit ngebahas in terms of feature, bisa dibilang fitur-fitur utama dari Apple Watch yang Ultra ini gue tuh nggak pakai ya. Kayak ada fitur namanya Waypoint buat bikin semacam checkpoint ya kalau kalian lagi hiking. Ada juga aplikasi Depth buat kalian yang suka nyelam ya, suka recreational diving. Gue juga sempet tes di kolam doang. Itu juga cukup sensitif rasanya. Dan yang menarik menurut gue tuh adalah fitur sirine, karena suaranya tuh kenceng banget. Oke. Hampir budak nih, kenceng nih guys, beneran kenceng. Dan yes, nggak lupa satu lagi buat kalian yang pakai AirPods Pro 2, itu kalian juga bisa ngecekin berapa desibel yang keredam oleh noise cancelling AirPods Pro kalian di Apple Watch ini. Itu fitur yang sebenarnya sama kayak fitur fall detection yang udah ada dari Apple Watch Series 4 dan juga Apple Watch SE. So guys, I think itu aja review gua buat si Apple Watch Ultra ini ya. Perspektif manusia biasa, bukan olahragawan, bukan petualang, bukan ya apapun itu. Again, Apple enjoyer. Gue harus bilang ya overall gue suka banget sama Apple Watch Ultra ini. Smartwatch ini kayak nge-redefine, memberikan arti baru buat sebuah Apple Watch di mata gue. Yang sebelumnya gue tuh udah bosen banget pakai Apple Watch, sekarang gue juga jadi suka lagi gitu. Cuma memang secara objektif harga yang dibayarkan di sini tuh juga nggak main-main. Sekitar 13 juta, 14 juta waktu itu gue beli. Sekarang udah agak turun 13 jutaan. Itu tuh harganya 2 kali lipat dibandingkan sama Apple Watch Series 8 dan hampir 3 kali lipat dari Series 7. Wow, jadi ya kalau ditanya worth it atau enggak, menurut gua enggak gitu. Kecuali kalian emang kepake banget ya fitur-fiturnya gitu. Tapi sebenarnya ya mungkin bisa pakai satu perspektif lagi, yaitu yang suka jam mungkin ya, yang suka pakai jam mewah, jam Swiss gitu ya, jam premium ya. Kalau kalian pengen beli karena kemewahannya, menurut gua ini masih make sense ya, karena emang build quality-nya ini premium, solid banget, dan mungkin ya elemen prestis yang dikasih ini masih dapat karena ya ini Apple Watch yang paling mahal saat ini. Sama satu lagi menurut gua dari segi fashion sih ini jam yang ganteng juga. It's a good looking watch. And yes, I think itu aja. Thank you semua buat teman-teman yang udah nonton. Like kalau kalian suka videonya, dan jangan lupa juga subscribe ke Basic Data YouTube channel, dan let me know gimana pendapat kalian soal Apple Watch Ultra ini di dalam comment section di bawah. Dan itu aja. Jangan lupa juga subscribe lagi, karena tahun 2023 ini gue yakin bakalan lebih seru buat tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, I'll see you guys
on my next video. Ciao.